Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, lagi-lagi Ustadz Abdul Somad mengarang suatu cerita dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ada dituliskan di dalam Alkitab. Dan lagi-lagi Ustadz ini mengarang bahwa seperti yang akan kita dengar nanti, dia mengatakan bahwa perkataan itu sendiri diucapkan oleh Musa, padahal bukan diucapkan oleh Musa, tapi itu diucapkan oleh Salomo itu sendiri. Saudara, kita akan dengar dari jawaban daripada seorang Bang Prasetyo dengan suatu bukti yang dipaparkan. Seperti apa cuplikan? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Nabi Muhammad itu ada maktub, tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra putri Yerusalem. Ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 diucapkan oleh Musa, saya rasa ini bukanlah salah ucap dari Ustadz. Ingat ya, bukan salah ucap dari Ustadz Abdul Somad, karena dia mengatakannya dengan sangat yakin. Dan ini merupakan kekeliruan yang sangat konyol. Sebab yang pertama, ketika beliau mengutip ayat ini dan ditaruh di slide-nya, jelas-jelas di slide-nya beliau tertulis Songs of Solomon, yang artinya nyanyian Salomo. Teman-teman tahu kan Salomo anaknya Raja Daud? Selisih umur antara Musa dengan Salomo adalah ratusan tahun. Jadi Musa bukanlah teman seangkatan dari Salomo. Terus ngapain ayat ini yang ucapkan Musa ya? Padahal kan ayat ini adalah tentang Salomo. Ya mungkin nggak tahu sejarah kali ya. Kedua, Kidung Agung ini sebenarnya ditulis oleh Salomo. Ini terbukti dari beberapa ayat yang muncul di dalam kitab ini. Bahkan di ayat pertama pun sudah memunculkan namanya. Kidung Agung 1 ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Jelas kan ada nama Salomo di ayat yang pertama. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya kata Salomo juga muncul. Kidung Agung 1 ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9. Ingat ya, dari ayat-ayat ini muncul kata Salomo, yang berarti tulisan di dalamnya adalah tulisan Salomo ataupun perkataan-perkataan dari Salomo. Monggo dibaca Alkitabnya. Ketiga, kitab Kidung Agung ini sebenarnya masuk ke dalam syair, puisi, bukan kitab Taurat. Tapi sepertinya di videonya Pak Ustadz Abdul Somad, beliau berpikir bahwa kitab ini merupakan kitab Taurat. Katanya Nabi Muhammad itu ada maktub, tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ya saya nggak tahu lah, mungkin Pak Abdul Somad bisa jelaskan kepada saya. Oke teman-teman, saya rasa 3 argumen ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ustadz Abdul Somad telah keliru dalam memahami Alkitab, bahkan telah keliru dalam mengajarkan umatnya. Oke teman-teman, beberapa kali di video saya dan argumen-argumen saya dibilang hibur, ngarang, mengada-ada, dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman semuanya lihat, saya selalu menyertakan referensi, bukti-bukti, kutipan-kutipan dari argumen saya. Lalu bagaimana bisa dianggap ngarang? Baik, untuk itu videonya, dan kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi. Dan hal yang perlu kita luruskan bahwa yang menulis kitab Kidung Agung itu bukan Musa tetapi Salomo. Itu jelas dalam Tuhan, dan
Louis Prasetyo di video tadi sudah menjelaskan beberapa ayat yang menyebutkan nama Salomo ya. Dan kedua, ya, Nabi Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, ya, tidak dinubuatkan dalam kitab Kidung Agung, ya. Itu sangat tidak tepat, ya, karena dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita baca Alkitab tidak ada satu kata pun yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad di video tadi sangat salah, tidak sesuai dalam Tuhan, ya. Yang dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, adalah tentang kedatangan Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, umat pilihan Tuhan, melalui kedatangannya, kematiannya dari kayu salib, ya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya ke dalam kerajaan sorga, saudara dalam Tuhan, ya. Yesus datang untuk melakukan tugas penebusan bagi umat pilihannya, dan itu dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, ya. Misalnya dalam kitab Yesaya beberapa kali menubuatkan Yesus sebagai Raja Damai, ya. Di sana ada ayat yang menceritakan bagaimana Yesus mengalami siksa penyaliban itu, dan ketika dia disalib bukan karena dosa dia, tetapi karena dosanya kita, dia menanggung semua itu, ya. Nah, saudara Tuhan, di kitab-kitab lain juga, ya, juga menubuatkan tentang Yesus Kristus, ya. Dan jelas dalam Tuhan sekali lagi bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ya, saya sudah berkali-kali baca Kejadian sampai Wahyu dan tidak ada satu kata pun yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali. Apalagi di dalam kitab Kidung Agung tadi, ya. Kitab Kidung Agung itu menuliskan cinta kasih Tuhan terhadap umat pilihannya, ya. Jadi di sana menggunakan kalimat-kalimat ibarat, ya. Tidak secara langsung memang Tuhan mengatakan bahwa dia mengasihi umatnya, tetapi dia menggunakan kalimat perumpamaan. Tetapi jelas bahwa kitab Kidung Agung ini, ya, dituliskan oleh Salomo, ya, dan memberikan pesan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada umat pilihannya, bahkan sangat dekat sekali, saudara dalam Tuhan, ibarat suami istri. Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Jadi jelas, saudara, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad adalah salah. Karena sesuai dengan yang dipaparkan dan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, bahwa kitab dibacakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi itu bukan perkataan Musa, tetapi perkataan daripada Salomo itu sendiri. Dan menurut perkataan yang diucapkannya tadi, itu bukan bercerita tentang Muhammad, tapi itu bercerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus dinubuatkan akan datang, dan dia itu datang menebus umat manusia yang berdosa. Seperti diceritakan dalam kitab Mika, Yesus itu kan hadir, akan datang. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dia itu akan disebut Raja Damai. Dia itu penuh kasih. Saudara, banyak lagi nabi-nabi yang menubuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada yang mendengar video ini, silakan bagikan supaya kebenaran demi kebenaran selalu diwartakan lewat TV Kabar Baik. Dan apapun menjadi komentar saudara, silakan isi di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, berkomentarlah dengan komentar yang memberkati, sehingga orang-orang melihatnya, mereka pun diberkati dan mereka percaya kepada Yesus. Saya Pendeta Rebasari undur diri. Tuhan memberkati kita. Shalom.